ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu. Bagi kami Tuhan, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sudah menyembah-Mu Tuhan, kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan memuji nama-Mu Tuhan. Mari saudara-saudara yang siap untuk memuji nama Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Siap untuk memuji nama Tuhan, amin. Mari kita katakan anggur baru. Memulihkan umatnya, Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini hari apa? Hari inilah harinya Tuhan, saat kebebasan tiba. Dosa tadi bakatkan, mari bersorakkan Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Mari kita katakan lagu ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat kebebasan tiba. Belenggu dosa dari petaka, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya nyata kuasanya. nyata kuasanya, Nyata kuasanya, nyata kuasanya. nyata kuasanya. Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur, karena hari-hari kami yang kami lewati adalah anugerah semata-mata. Sehingga pada hari ini kami masih ada, itu adalah juga anugerah yang Kau berikan kepada kami. Masih ada tempat untuk berteduh, masih ada rezeki untuk kami makan, masih ada sanak keluarga, saudara yang mengasihi, dan segala sesuatunya Engkau buat indah pada waktunya. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tetapi Tuhan, perjalanan hidup bersama dengan Engkau membuat kami semakin dewasa, membuat kami semakin memahami bahwa Engkau sesungguhnya tidak memberikan kami yang jahat, tapi Engkau selalu memprioritaskan kepada kami untuk kebaikan, agar kami selalu bersuka cita. Walaupun Engkau tidak selalu menjanjikan langit yang selalu cerah, cuaca yang baik, tapi kadang-kadang juga banyak awan, ada badai, ada petir. Itulah kehidupan. Namun dalam segala sesuatunya Engkau masih sama. Engkau menyertai, Engkau tidak meninggalkan, Engkau mati dan bangkit untuk kami semata-mata. Biar kiranya segala puji sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian sehingga terlaksananya ibadah dalam media ini. Memberkati tim IT, memberkati para pemain musik, singer, song leader, dan juga Engkau memberkati setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Kami percaya Tuhan, ini saat-Mu untuk memulihkan, untuk saat-Mu untuk memberkati. Saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang mengubahkan ketika kami menghadapi masalah yang berat, yang membuka jalan ketika kami menghadapi jalan buntu. Sebab firman itu adalah Engkau sendiri, Allah yang Maha Kuasa, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Engkau sendiri yang akan berbicara melalui firman-Mu kepada setiap kami seperti apa yang kami butuhkan. Sebab Engkau yang paling mengerti keadaan kami. Terlebih ketika kami datang kepadamu, Engkau pun tidak pernah menolak, bahkan Engkau bersuka cita, dan Engkau akan memulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini ibadah kita bertepatan dengan hari besar, yaitu hari di mana Yesus bangkit. Kalau 2 hari yang lalu kita merayakan yang kita sebut Jumat Agung, Good Friday, atau di kalender tertulis hari kematian Isa Al-Masih gitu ya. Dan hari ini adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Nah, berbicara tentang kebangkitan, tentunya barangkali sebagian dari saudara ini sudah jenuh kali ya, udah bosen ayatnya ya itu juga, kisahnya begitu, aku sudah tahu begitu kali. Tetapi memang ayatnya memang begitu-begitu juga saya katakan. Namun firman itu adalah firman yang kita percayai. Seberapa jauh ayat itu menghidupi hidup kita, seberapa jauh firman itu berjalan bersama-sama dengan kita, dan itulah firman. Walaupun dengan kata-kata huruf yang mati, tetapi itu firman yang menghidupi, yang membuat kita selalu hidup dan membuat kita selalu kuat. Terlebih lagi pada hari ini, ketika kita merasakan kembali bahwa Yesus itu pernah melakukan semuanya itu, dan hari ini adalah memperingati hari kebangkitannya. Oke ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan
Tentunya semua adalah berdasarkan firman, bukan tafsiran, bukan pendapat saya. Tidak, kita sama-sama. Mari bersama-sama kita nikmati betapa indahnya segala sesuatu yang Tuhan lakukan dan semata-mata buat kita. Oke, mari kita baca 1 Korintus pasal 15 mulai ayat yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus bilang, aku terima langsung dan aku mempercayai. Dan itu memang betul, kejadian itu adalah kisah nyata. Ada tempatnya, ada buktinya, saat-saat itu juga ada saksi-saksinya. Kalau ada 2 alat bukti, berarti itu sah. Dan ini adalah lebih daripada 2. Di situ dikatakan bahwa Yesus itu mati karena dosa kita, lalu dikuburkan, dan pada hari yang ketiga dibangkitkan. Begitu bukan? Dan kita sudah tahu semua. Tetapi ada satu hal dikatakan oleh Rasul Paulus, Yesus mati sesuai dengan kitab suci, lalu dibangkitkan sesuai dengan kitab suci, semuanya sesuai dengan kitab suci. Artinya bahwa kitab suci ini adalah betul-betul buku petunjuk yang paling pas tentang apa yang terjadi. Bahkan kitab suci yang kita percayai itu merupakan hatinya Allah, di mana Allah mau berbicara, dan petunjuknya adalah di dalam kitab suci yang merupakan firman Allah. Jadi hal penting tentang kebangkitan, kalau tentang Yesusnya bangkit sih udah pastilah. Tetapi ketika dikatakan sesuai kitab suci, artinya itu firman benar-benar digenapi. Firman digenapi. Kalau kita katakan penggenapan. Apakah ini penting? Oh, penting banget. Penting banget. Ini membuat suatu keyakinan kepada kita, sehingga apapun yang kita baca dan kita percayai itu akan digenapkan. Apakah itu merupakan janji? Apakah itu merupakan petunjuk? Apakah itu merupakan arahan? Apakah itu merupakan nasihat? Itu betul-betul firman dan digenapi. Masalahnya, apakah engkau percaya? Apa engkau tidak percaya? Itu pilihan. Masalahnya, apakah engkau mau melakukan atau tidak melakukan? Itu pilihan. Tetapi Rasul Paulus bilang, semuanya berdasarkan kitab suci, termasuk kematian dan kebangkitan Yesus pun berdasarkan kitab suci tertulis, dan itu adalah penggenapan. Jadi begitu pentingnya firman, begitu pentingnya kitab suci, itu adalah penggenapan. Kalau engkau percaya sesuatu yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya, lalu akan digenapi dalam hidupmu. Apakah itu baik atau tidak baik, bagaimana engkau mengapresiasikannya. Kalau engkau katakan begitu-begitu aja tuh, nggak ada perubahan, benar, nggak bakalan berubah-berubah hidupmu. Begitu-begitu juga. Tapi kalau ketika engkau percaya Yesus bangkit, ada suatu perubahan, dan itu penggenapan, berarti janji-janji Allah dalam kitab suci itu juga untukku. Siapa aku? Aku orang berdosa yang percaya. Dan kau akan lihat, itu Allah akan bekerja. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Jadi
luar biasanya hari ini tentang kebangkitan adalah suatu penggenapan. Pengharapan kita juga akan mendapat suatu penggenapan ketika kita melakukannya dan kita percaya. Oke? Mudah bukan? Ayo kita bersama-sama, kita akan terus belajar membuat kita jadi kuat, membuat kita lebih sungguh-sungguh, membuat kita lebih mengerti. Hal berikutnya dikatakan bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Yesus mati untuk dosa-dosa kita. Benarlah, kalau kita merenung, siapa di antara kita yang tidak berdosa? Manusia sudah jatuh ke dalam dosa, bukan? Satu-satunya manusia yang tidak berdosa adalah Yesus sendiri. Yesus itu dalam wujud manusia, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia itu bukan manusia super gitu. Oh, dia itu manusia super tuh kayak Superman. Makanya dia sanggup disiksa, digebukin, makanya sanggup. Bukan. Atau dia, oh dia itu manusia setengah dewa tuh, makanya dia lebih daripada kita. Tidak. Firman berkata bahwa Yesus lahir sebagai manusia biasa seperti kita. Bisa salah, bisa berdosa, tapi Yesus tidak berdosa. Dan kita manusia semua sudah berdosa. Kita baca ya. Roma pasal 3 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Firman Tuhan berkata dalam Roma bahwa semua manusia telah berdosa dan telah hilang kemuliaan Allah yang ada pada dirinya. Dan itu memang betul. Ya, awalnya manusia itu mulia ketika dia jatuh dalam dosa. Lalu dia sudah tercemar, terkontaminasi oleh dosa. Kita nggak usah ceritakan bagaimana dosa sekarang. Tapi yang namanya dosa itu sama dari zaman dulu sampai sekarang, sampai kapanpun. Sebelum Yesus lahir yang namanya dosa itu sama, hukumannya adalah maut, hukuman neraka, hidup yang kekal. Jadi berdasarkan firman Tuhan, ya seperti saya katakan tadi, karena tentang kebangkitan tentu bukan pendapat, bukan pikir-pikir, ya sesuai dengan firman saja. Firman berkata manusia sudah jatuh di dalam dosa. Dan itu adalah kita. Namun demikian memang tetap saja Allah itu mengasihi. Kita akan baca lagi Roma pasal 3 ayat yang ke-24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Jadi selanjutnya dikatakan manusia udah jatuh dalam dosa, udah hilang kemuliaan, udah nggak ada artinya apa-apa, lalu Allah berniat melakukan penebusan dengan cuma-cuma, gratis woy. Barang gratis itu bukan barang murahan loh. Bapak Ibu saudara-saudara, keselamatan diberikan dengan cuma-cuma melalui korban Kristus, kematian, kebangkitan. Cuma-cuma kata firman Tuhan. Aku kasih contoh ya. Misalkan saya mau ke Bogor nih, lewat tol Jagorawi. Lalu ketika saya sampai di apa sih namanya Keramat Jati, lalu ada pintu gerbang namanya gerbang tol. Ngapain? Bayar woi. Bayar, iya kan, mau masuk tol mesti bayar. Apa bayar sekarang, apa bayar di pintu depan? Tapi kalau ini Jagorawi bayar atau tol yang lain lah gitu ya. Ketika saya mau bayar, lalu petugasnya bilang, oh ini Bapak ya, Bapak namanya
si Anu gitu misalkan. Iya. Kenapa? Bapak tinggal liwat karena sudah ada yang bayarin. Enak tuh ya kalau ada yang bayar. Bapak tinggal, ada yang bayarin. Siapa? Tadi ada seseorang, pasti Bapak kenal. Dia bilang nanti Bapak tinggal liwat saja. Berarti gratis, udah ada yang bayarin. Saya masuk jalan. Pertanyaannya, apakah saya akan sampai ke tujuan? Ke Bogor? Oh, sampai Pak Pendeta, emang tujuannya kan ke Bogor, lewat tol Jagorawi. Terus juga di gerbangnya juga udah ada yang bayarin. Saya jawab, belum tentu. Hah? Kok belum tentu sih? Iya, belum tentu. Kenapa? Mungkin saja di tengah jalan ban saya kempes, lalu saya nggak bawa ban cadangan, lalu saya nunggu sampai sore, lalu dibantu oleh mobil derek, lalu saya ke bengkel, akhirnya saya tidak sampai ke Bogor. Atau di tengah jalan sampai di Cibubur, ada teman saya telepon, oh Pak Pendeta mau kemana? Mau ke Bogor? Mampirlah dulu di rumahku, mari kita makan siang bersama-sama. Lalu saya urung, udahlah. Lalu aku keluar dari jalur, aku cari jalan yang lain. Sampai nggak ke Bogor? Kagak nyampe, tahu. Itu sebabnya keselamatan yang sudah diberikan gratis harus engkau perjuangkan, harus engkau jalani dengan rasa tanggung jawab. Sebab gratisnya itu bukan barang murahan. Jangan sampai ternyata engkau tidak sampai pada tujuan. Jadi hal yang kedua, ya kita nomorin deh ya, biar saudara jadi gampang gitu kan ya. Hal yang kedua, kematian Kristus itu adalah bahwa Kristus mati untuk kita. Bukan buat dia, buat kita tahu, Pok, Bang, buat kita. Dia mati buat kita. Kenapa sih perlu-perlunya? Iya, kenapa ya? Padahal siapa kita? Itulah yang dikatakan kasih. Dan kalau kita memperoleh keselamatan itu namanya anugerah. Ya, namanya apa? Anugerah, tahu. Wah, ternyata selama ini engkau nggak pernah paham ya. Kau pikir biasa-biasa saja. Tidak, kau bukan manusia biasa lagi. Kau adalah manusia yang dikasihi oleh Allah. Buktinya Allah itu peduli sama kamu. Dia memberikan kesempatan, dia memperkenalkan jalannya, dia memberikan keselamatan yang gratis itu, dan sekarang kau terima itu. Itu sebabnya kita harus hati-hati menjalankannya. Jangan sampai engkau terlepas. Ada orang dari kecil beribadah, dididik, semangat ya, semangat sampai akhirnya mulai kuliah, lulus, lalu menikah dengan yang tidak seiman, dan seterusnya, akhirnya dia terhilang. Sayang ya, perjalanan yang begitu panjang, akhirnya di ujung jalan situ dia tidak memperoleh apa-apa. Ada juga yang awalnya begitu sungguh-sungguh, tetapi dalam perjalanan hidupnya banyak kesukaran, banyak ujian, dan dia merasa aku udah gak kuat lagi. Sedangkan teman-temanku hidupnya tuh enak banget, dia gak pernah susah.
Ya dia lakukan apa aja tuh gampang aja. Aku kok begitu susah? Karena kesusahan hidup. Bukan gak mungkin keselamatan pun digadaikan. Sangat disayangkan bukan? Namun ada juga orang pribadi, dia hidup acak-acakan, semberawut karena pergaulan-pergaulan yang jahat, karena hal-hal kesukaran hidup, lalu dia berusaha sekuat tenaga, apapun dia lakukan, lalu dia itu benar-benar hancur karena memang saat itu dia nggak ngerti. Di akhir-akhir hidupnya baru dia menerima anugerah. Dia baru tahu, oh ini rupanya yang aku cari-cari. Ini rupanya yang selama ini membuat hatiku selalu resah. Di akhir-akhir hidupnya dia menerima keselamatan itu. Ini namanya anugerah. Jadi ada orang yang pada akhirnya kehilangan anugerah, tapi ada orang yang di akhir-akhir yang paling singkat gitu, sampai dia menyesal, aduh Tuhan, kenapa enggak dari dulu aku mengerti, tapi aku bersyukur pada akhirnya aku masih punya kesempatan untuk berbalik dan menerima anugerah itu. Disalib, waktu disalib ada dua orang penjahat kan? Yang satu menghujat ya, yang satu bilang begini, Yesus, apabila engkau sampai di sana, ingatlah akan aku. Di saat-saat terakhir hidupnya, dia menerima Yesus. Lalu Yesus menoleh kepada dia, hari ini juga kau dan aku, kita sama-sama di Firdaus. Ya karena kan habis itu mau mati. Lain dengan saudara, begitu saudara menerima Kristus, kau menerima berkat dan perlindungan dan banyak lagi hal-hal baik. Karena memang kau belum saatnya pulang, tahu. Tetapi itu yang namanya anugerah. Jadi kebangkitan Yesus, kematian, kebangkitan itu satu paket untuk suatu keselamatan dan penebusan dosa. Mudah ya, nggak usah sulit-sulit. Ayat memang ayat begitu-begitu, tapi bagaimana firman itu menghidupi kita, dan engkau buka hati dan Roh Kudus akan berbicara, karena firman itu adalah Allah sendiri. Mungkin kau nggak percaya, masa sih aku yang penjahat begini lalu mendapat anugerah, jangan-jangan belum bersih semua nih. Kita baca deh, kita baca. Oke, Yesaya. Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jauh sebelum Yesus lahir, mati dan bangkit, Yesaya sudah disampaikan oleh Allah bahwa Allah yang Maha Kasih itu nanti dia akan menyucikan dosa. Bagaimanapun dosamu, mau merah, mau hitam, mau abu-abu, mau belang-belang, sama aja dosa. Ketika engkau datang, lalu engkau bertobat, Allah sucikan menjadi putih seperti salju. Atau kalau merahnya udah merah banget gitu ya, udah pokoknya udah nggak bisa, masih bisa, akan seperti bulu domba putihnya, istilahnya begitu ya. Artinya buat Allah itu bisa, mudah buat Allah. Lalu tergantung kita.
Itu sebabnya kesempatan di hari ini saat kita memperingati bagaimana Yesus mati dan bangkit, itu adalah kesempatan kembali Roh Allah berbicara. Koreksi lagi. Jangan-jangan kita yang dulunya semangat sekarang udah cemungut karena manyun terus. Jangan-jangan kita yang dulunya percaya karena kesulitan hidup mulai berpikir-pikir, dia kok enak. Jangan salah Bapak Ibu, firman mengajarkan suatu ketika pemasmur bilang, aku hampir tergelincir melihat orang fasik tuh hidupnya mudah, gemuk-gemuk, dan seterusnya. Hampir tergelincir. Jangan salah lihat tuh. Woi, nggak usah diuraikan lagi ya. Jadi indahnya kematian dan kebangkitan itu semata-mata untuk kita menyucikan dosa. Jadi yakinkan ketika engkau percaya, engkau bertobat dan hidupmu berubah. Jangan lakukan lagi yang dulu, udah dulu, kubur aja. Hiduplah dalam hidup yang baru bersama dengan Kristus. Terakhir, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Yang terakhir yang kita baca adalah bahwa kebangkitan Kristus itu mau menjelaskan bahwa yang namanya kebangkitan itu ada. Jangan sampai engkau berpikir bahwa hidup ini adalah di dunia. Lakukan semaumu, lakukan sebisamu, apapun yang kau lakukan, lakukan aja. Begitu sampai di lubang kubur, tutup buku, selesai. Firman Tuhan berkata, engkau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Apakah itu baik, apakah itu jahat. Ditimbang deh, timbang ya. Aku berbuat baik nih, aku udah nyumbang gereja. Begitu ya, berbuat baiknya sekali, berbuat jahatnya 30 kali. Apakah kejahatan nyata atau niat jahat atau merencanakan, itu udah dosa. Kata Yesus, pikiranmu jahat aja itu udah berzina. Tahu nggak piktor? Kau piktor aja udah berdosa itu. Kebangkitan itu ada. Masalahnya ketika bangkit nih, kemana gerangan kita? Halo, pastikan engkau bersama dengan Yesus. Suatu ketika saya mengubur seorang ibu yang sangat sederhana, namun ibu ini sangat setia. Dan keadaan juga masih covid gitu ya. Jadi nggak ada yang nganter. Ya cuman saya, ya, 1-2 orang begitu. Terus saya berpikir nih, manusia itu hebat kalau matinya itu ya bunganya tuh panjang gitu ya. Terus yang nganter itu sampai banyak gitu ya. Itu hebat menurut manusia.
Padahal bukan siapa yang nganter, tetapi siapa yang menjemput. Halo, kau diantar oleh siapapun, petinggi ataupun orang kaya manapun, nggak ada gunanya kalau ternyata ketika engkau sadar lalu engkau dijemput oleh yang serem. Mungkin kau cuma hidup sederhana, engkau beriman dan kau percaya. Mungkin juga ketika matimu sederhana juga, tetapi ketika engkau melekkan mata, lalu kau dijemput oleh yang punya dunia ini, lalu engkau dijemput oleh yang punya surga. Dia berkata, "Hai anakku, tugasmu sudah selesai di dalam dunia ini. Kau sudah melakukan yang baik, dosamu pun sudah aku tebus. Ayo, bangun." Lalu engkau dipeluk, engkau dibawa dengan lemah lembut, lalu engkau dibawa ke suatu tempat yang penuh dengan sukacita menurut firman Tuhan. Atau sebaliknya, ketika engkau melek, wah, kau kaget ya, serem. Ayo sini kau, diseret langsung ya. Yang saya nggak bisa bayangin lah pokoknya ya. Kau pilih yang mana? Karena hidup itu adalah pilihan. Tentukan pilihanmu dan jangan salah pilih, karena firman sudah menunjukkan dan Yesus sudah membuka jalannya. Terakhir. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah jugalah kepercayaan kamu. Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, kalau menurut kamu itu tidak ada kebangkitan, Kristus itu nggak bangkit. Karena Yesus bangkit, dia mau tunjukkan bahwa dia adalah ada kebangkitan. Dan Kristus bangkit, yang sulung, yang pertama. Supaya kita juga akan mengikuti dia, ada kebangkitan. Dan juga kalau Kristus nggak bangkit, sia-sia kita percaya. Aku percaya nanti ada kebangkitan, ada kehidupan yang kekal. Lah Kristus saja kagak bangkit. Halo. Tetapi karena Kristus bangkit, apa yang kita percayai, apa yang diberitakan oleh Rasul Paulus dan hamba-hamba Tuhan, ya itu ternyata benar. Dan iman kita semakin teguh, kita semakin rajin, kita semakin sungguh-sungguh. Apa sebaliknya? Baru urusan-urusan sepele aja, ngambek. Terus bagaimana tuh masuk surga? Saya bersyukur kalau ada jemaat dipanggil Tuhan itu tidak lagi ngambek gitu ya. Saya bersyukur gitu, aduh dia sedang lagi bersuka cita, lagi semangat. Jadi kita semua yang nganter juga yakin Tuhan tunggu dia. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, jadi sekali lagi firman Tuhan hari ini berbicara tentang kebangkitan, dan semua yang saya sampaikan ini saya cuma baca dari firman ini loh, bunyinya begitu. Jadi buat saudara, buat saya, buat kita semua, bahwa kematian, kebangkitan semuanya itu adalah penggenapan, dan semuanya itu adalah untuk kita, untuk dosa-dosa kita. Dan semuanya itu membuktikan pengharapan untuk kehidupan yang kekal itu ada. Bagi siapa? Bukan bagi semua orang, hanya bagi kita yang percaya. Itu sebabnya pertahankan, jangan cepat-cepat putus asa. Maaf ya, jangan cengeng. Halo, kita adalah pahlawan, prajurit
jadilah pemenang. Itulah yang Yesus inginkan dari kehidupan kita. Oleh sebab kematiannya membuat kita menjadi kuat. Oke, mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini kami memperingati kebangkitan-Mu. Dan sungguh firman-Mu berkata bahwa pembangkitan-Mu itu adalah penggenapan. Berarti apa yang kami imani, kami percayakan itu tidak sia-sia. Kami terus menantikan. Dan juga kebangkitan-Mu itu adalah semuanya itu adalah untuk kami, untuk dosa-dosa kami. Lebih daripada itu, keyakinan kebangkitan untuk hidup yang kekal. Memberkati setiap kami yang ikut dalam ibadah ini. Siapapun kami Tuhan, Engkau kenal kami secara pribadi. Mungkin ketika kami datang dengan penuh keraguan-raguan, banyak pertanyaan, banyak persoalan. Tapi Tuhan, semuanya itu tidak berarti apa-apa ketika kami bertemu dengan Engkau. Engkau yang Allah yang peduli, Engkau yang akan memperhatikan kehidupan kami. Berikan kami kekuatan, celikan mata rohani kami, celikan telinga rohani kami, celikan hati kami, agar kami bisa melihat kemuliaan-Mu, agar kami bisa mendengar suara-Mu, agar kami bisa merasakan hati-Mu, hati yang penuh dengan kasih. Terima kasih buat hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami kemenangan untuk ada dalam suatu ibadah yang diberkati. Pada hari ini, di hari pertama di minggu ini, kami mulai bersama dengan Engkau. Kami serahkan sepanjang aktivitas kami sepanjang minggu ini. Apapun yang Kau percayakan kepada kami, akan kami kerjakan dengan sepenuh hati. Dan kami pohonkan Engkau yang memberikan kami kekuatan. Baik yang berniaga, yang berdagang, yang berusaha, atau mereka yang bekerja, atau anak-anak kami yang masih kuliah, yang masih sekolah, atau bahkan orang-orang tua kami yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan. Engkau berkati dan Kau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anaknya, keluarganya, mantu-mantu sampai cucu-cucunya Tuhan. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, berikan kami kekuatan supaya kami tetap teguh sampai kami melihat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Jiwaku damailah dalam genggaman-Mu.
Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Di hidup ini sering ada kemalut. Mengapa tak kepadanya kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hatimu. Terkadang di dalam jiwa sering datang derita. Seharusnya kepadanya kau sampaikan segalanya. Pastilah terbebas jiwamu. Tuhan adalah kasih. Tuhan adalah hidup. Tuhan adalah damai yang sejati. Tuhan juga cinta. Terkadang di dalam